Sehingga iblis tidak semua dengan Masih ada habis. Aduh. Nih. dan mereka berwujud di dunia mereka. Terus Pas pinggir. kenapa kok umurnya panjang-panjang? Sama mau. Sama mau. Mapung. Kenapa jin itu dari bangsa jin itu namanya panjang? Karena mereka itu tidak ada unsur sedikit unsur badannya, unsur dasar itu mereka tidak punya. Jadi mereka itu ringan. Mereka jadi dengan bentuk ringan itu memang sudah ada rohnya. Kehidupan mereka ribuan tahun. Satu, mereka tidak memiliki jantung, tidak memiliki paru-paru, tidak memiliki persendian. Itulah mereka membuat mereka hidup panjang. Tapi kan kok pada katanya setan bisa kencing. Ya kalau setannya sudah masuk dalam tubuh orang nggak bisa kencing. Soalnya katanya orang tua ya, kalau hari minum nggak dibentuk nanti dikencing. Itu maksudnya supaya orang itu berakhlak yang baik itu. Gak maksudnya nggak dikencing. Walaupun kayaknya saya pernah dengar dari Bang Sabil, Pak. Kalau jin itu berwujud berarti terlemah ada kondisinya, Pak ya? Kondisi terlemah katanya kalau berwujud. maksudnya jin itu ketika menjadikan Iya. Menjalankan ini berarti kondisi terlemah itu, Pak. Iya, berputar. Tuyul ini termasuk bagian iblis jin apa setan apa bukan, Pak? Apanya? Tuyul. Tuyul ditanya. Ya, ini masuk apa ini? Bangsa apa ini, Pak? Ya, bangsa jin yang cari buyut. Enggak, sumpah nih bangsa apa ini? nanti saya jawab. Pelan-pelan kau jangan ngamuk. Ya, salah. Itu termasuk bangsa apa gitu? Iya. Itu dari bangsa jin atau setan atau iblis. Berarti ketika dia ingin berwujud kan dia berwujud ngambil uang nih, misalkan ngambil uang misalkan, karena dulu itu kan sering-sering ngambil uang. Kalau emang ini berwujud dia ngambil uang, berarti dia dalam kondisi terlemah sekali berarti, Pak. Itu lebih gede gitu ya. Nanti kita jawab. Boleh ditambah ya, Pak? Hah? Boleh ditambah? Boleh aja. Masih terkait sama itu ya, Pak? Hah? Masih terkait sama Iya, itu. iya, boleh. Soalnya saya penasaran karena kan manusia pertama yang diciptakan itu kan Adam. Terus ada malaikat yang pertama diciptakan itu kan ada. Ada sama Jin iblis yang pertama diciptakan itu siapa yang namanya? Ya nggak tahu. Kan ada namanya, siapa tahu, Pak. Ya. Nanti jawaban ada pada cerita. Ini cerita. Ya, hidup itu kan cerita. Oleh karenanya saya akan bercerita karena saya pernah mendengar cerita. Ya. Nanti lahirnya wallahu a'lam. Ya. Cuma saya akan bercerita, mudah-mudahan cerita saya itu. Pada masa penciptaan yang namanya manusia itu yaitu diciptakan tentunya di surga, begitu aja perasaan. Sebelum manusia diciptakan ini sudah tercetak dulu yang lain. Itu bangsa iblis, kan begitu. Atau sang rasa pun iblis juga boleh. Ya, ini ada di surga. Nah, kemudian karena di surga itu indah, nyaman, tentram dan lain sebagainya. Dan Allah menciptakan bumi ini dalam keadaan awam, subuh. Itu setelah diciptakan bangsa-bangsa seperti bangsa hewan, bangsa tumbuhan, ya, bangsa bebatuan, bangsa gunung seperti kita lihat. Nah, kemudian alam ini supaya tidak awam rebung subuh, bagaimana? Kalau surga kan sudah terisi, namanya iblis dengan makhluk yang tertua yang sangat indah, yaitu bangsa ular. Ular, Pak, cari sendiri kita. Ular itu terindah. Naga, ya. Nah, kemudian Allah ingin mengisi alam ini supaya alam ini bisa diatur, tidak yang namanya awam, umum. Jadi kosong, tidak kosong. Maka Allah menciptakan manusia yaitu dari segumpal tanahnya atau dari segumpal tanah yang isinya hitam dan putih. Nanti itu ditandai dari penciptaan
yaitu mani daripada diri kita dan ibu kita atau istri kita itu dari laki dan perempuan itu nanti kata-katanya. Jadi dari awal diciptakan dari tanah segumpal tanah liat. Maka ada yang tanah liat ini. Kalau pengobat tahu tentang tanah liat itu bisa pakai obat macam-macam karena itu penciptaan dari Siena. Diciptakanlah itu. Kemudian dalam penciptaan itu sesuai cerita ini ya, saya kata mendengar cerita, ceritakan karena hidup itu adalah cerita. Sebelum kita ceritakan harus bercerita gitu. Nah makanya saya bercerita dari yang pernah saya dengar dari cerita itu. Diciptakanlah itu dari segumpal badan, pelek, kemudian dihidupkan terlentang. Jadi bukan terlentang, kelihatan besar ini manusia ini besar ini. Kemudian iblis dikasih tahu tuh. Malaikat dan dikasih tahu, oh yang mau manut malaikat itu kepada Allah. Disuruh nanti bersahabat sebagainya. Aku akan ciptakan ini yang namanya manusia. Ini nanti begini. Nah, dalam ciptaan itu sebelum dikasih roh terlentang. Nah, ketika terlentang, kemudian iblis dikasih tahu. Iblis, aku ciptakan tuh temanmu nanti di surga gitu. Gitu, temanmu di surga tuh sama ini dari ini. Nggak mau saya. Aku ini Allah ciptakan dari api kok disuruh saya bersahabat dengan yang dari tanah. Inilah nanti yang akan muncul konsep nasab pertama. Aku lebih Ya. Karena dia merasa paling terhormat. Dia tidak mau bersahabat dengan orang lain. Jadi kalau ada berebut tentang konsep yang dihormati, nasab, konsepnya dari iblis gitu. Jadi ini gini. Karena dengan konsep itu iblis diciptakan dari api, kemudian ini dari segumpal tanah liat tadi, dia tidak mau mengakui, nggak mau bersahabat. Di situlah tercetak konsep keturunan. Jadi yang menciptakan nasab keturunan awal ini dari iblis. Saya bertanggung jawabkan ucapan saya. Itu ya, nanti kalau ada yang berdebat itu berdebat. Dia ngomong aku paling kok, aku paling bagus kok, aku paling benar kok, paling gagah kok, paling terhormat kok, gitu. Itu iblis itu membuat konsep itu. Karena iblis ini nggak setuju. Nah, ketika nggak setuju, kamu nggak setuju, kamu nggak mau, kamu menentang, kamu keluar dari surga. Dikeluarkanlah dari itu surga. Ada di itu tadi iblis itu, belum diturunkan ke bumi, ya. Nah di pintu situ dia jahil usir menakilnya masih bergerak juga, karena dia masuk untuk menggagalkan penciptaan itu dia nggak bisa masuk menggunakanlah rekayasa makhluk. Dipanggillah itu si anjing dulu. Dipanggil tuh anjing tuh, anjing, kamu sepakat tuh dengan menciptakan itu dari bangsa hewan itu anjing. Kenapa nanti anjing itu adalah makhluk yang paling setia terhadap manusia, ya, kemudian paling cerdas di antara hewan-hewan. Anjing dikomporin nih, ayo digagalin deh itu, dan namanya mau dicetak manusia itu, gimana caranya masuk ke sini? Nah, dipanggil lagi tuh si makhluk yang paling baik ada yang luar biasa ini. Ular itu ular besar yang luar biasa itu. Maka kalau jenengan itu ketemu makhluk yang besar itu malu surga. Gitu. Paling indah, paling besar, paling indah kalau gitu. Nah, gitu. Terus akhirnya, kamu akan dibuatin tandingan tuh, gini-gini kayak masa sebegitu. Ya, pokoknya dinaik lah si iblis gitu. Terus caranya kamu gagalin tuh. Wah ya gak bisa, mau pakai di surga, kamu udah keluar di surga. Oke, gini deh, julurkan lidahmu. Terus ini ada anjing ini masuk, masuk ke mulutnya anjing. Nah ketika masuk ke mulutnya, dibawa dia ke situ, kemudian dicintalah itu manusia pas di musabnya. Gitu. Najis itu. Makanya nanti munculnya najisnya anjing. Sebetulnya anjing itu enggak najis sebetulnya, tapi di situlah nanti munculnya najis anjing. Ini ada riwayatnya Pak. Cerita saya Pak main-main ini. Itu akhirnya di situ Pak dia di pusat itu ditaruh. Aduh.
Ini anjing tadi di pusat itu tadi gitu. Nah, akhirnya pada saat penciptaan itu setuju nggak setuju, baik itu sesudah pokoknya diciptakan karena tujuannya sang pencipta nanti ini diturunkan ke bumi, yaitu untuk menjadi khalifah yang bisa mengaturnya. Itu rentetannya nanti terkait dengan Mahdi, yaitu terkait dengan buah kuldi, ya, buah kudul. Itu nanti ceritanya urusannya kamu ketak nanti. Jadi penciptaan awalnya begitu. Jadi saya tahu, Allah itu tahu. Nah ini manusia ini ditempel anjing di videonya ini. Nah itulah penciptaan manusia. Maka manusia itu nanti mempunyai dua sifat yang tadi saya katakan, 50% sifat baik, 50% sifat buruk. Karena memang dipusat yang besarnya. Ke bawah ini lebih cenderung nanti ke tidak baik, ke atas ini lebih cenderung ke baik. Itu nanti kalau kita gali, kita memakai ilmunya bagian badan namanya itu nanti kita terus. Nah setelah tahu itu, ya iblis tetap tidak sepakat. Karena tidak sepakat ya sudah, kamu goda aja lah manusia ciptaan ini nggak apa-apa. Gitu. Tapi manusia ketika diturunkan ke bumi itu sudah dibekali dengan kitab suci untuk menangkal itu, maka ada Al-Quran dan macam-macam tadi, dan dibekali adalah akal dan budi. Jadi kalau kita ingin baik menjadi manusia di bumi ini, gunakan akal, gunakan budi kita, jangan emosional kita, maksud kita yang tercipta daripada itu. Itulah awal mula anjing itu menjadi anjing, gitu ya. Jadi pertanyaan di sana apa? Panjang umurnya. Hah? Panjang umurnya usianya. Ya. Nah sebetulnya urusan usia antara manusia atau roh manusia dengan jin dan sebagainya ini ya nggak beda. Dari hakikat sebelum dia masuk ditiupkan ke dalam badan wadah yang dibuat dari tadi. Ya, dia tidak mati, roh itu tidak mati, sama dengan makhluk-makhluk yang lain tadi, karena dia fisiknya berupa udara, berupa angin. Di dalam udara dan angin ini ada unsur api, ada unsur air. Gitu. Jadi di situ kenapa dia panjang-panjang ya karena dia tidak punya wadah yang padat. Jadi wadah yang lurus. Nah dia akan mati, mudah mati dalam kerawanan, posisi yang paling lemah kalau dia masuk ke dalam sebuah waduh kayak yang tadi bilang. Jadi kalau dia masuk ke anjing, dia masuk ke ular, dia masuk ke itu sangat berbahaya untuk dia. Dia mengambil risiko tertinggi karena di situ adalah paling mantul dia tadi. Itu jawabnya kenapa dia usianya panjang, karena dalam bentuk unsur. Nah kalau manusia merasa paling jago ingin melawan jin, melawan tetek dan sebagainya, di mana jagonya? Karena manusia bisa mati, dia tidak bisa mati. Tuh. Karena dalam unsur dari penelitian saya itu dalam unsur CO2 itu karbon dioksida. Kenapa cenderung keluarnya di malam hari? Karena seiring dengan kuatnya CO2 atau makhluk-makhluk yang ada di alam ini, yaitu dari apa? Dari tumbuhan, dari hawa-hawa itu. Nah, kenapa kalau siang hari dia itu sulit untuk keluar? Ya karena kebentur oleh cahaya sangat berat. Itu dan dia mengambil risiko tertinggi ketika dia keluar di siang hari. Itu kalau malam kalau dia keluar dan dia masuk ke yang mempunyai raga, entah ke waktu, entah ke kambing, atau ke binatang-binatang seperti ayam, anjing kan. Itu kalau dia dibunuh mati maka dia mati. Selesai. Gitu. Saat itu. Maka untuk mengalahkan mereka pancing ya dengan media. Kalau dalam bentuk wujud asli sakti nggak bisa mati. Tidak ada satu ayat yang bisa mengalahkan itu. Maka di sini para teman-teman peruqyah harus koreksi dulu.
Gitu. Jadi kalau dia dipancing bisa masuk ke dalam media, ya seperti kan kadang kan masuk ke dalam kelelawar, masuk ke dalam anjing, masuk ke dalam ular hitam dan sebagainya itu, nah, itulah yang dia rawan. Oh, berarti diambil dari tadi menampakkan wujudnya, berarti itu yang dibilang sambil dari dia. Nah, kemudian saya katakan, jin tadi dibilang oleh dia berbangsa-bangsa. Jin ini nama atau suku? Hah? Coba, jin ini nama atau suku? Manusia ini nama atau suku? Suku. Ya. Jadi yang disebut jin, tadi siapa yang bertanya tentang nama itu? Gimana pertanyaan? Siapa Iblis apa namanya? Iblis pertama. Iblis pertama ya iblis. Jika pun namanya Jin pertama ya jin. di dalam Muslim itu dinamakan Ajazil, Pak. Nah itu ketika sudah bergaul dengan malaikat dan manusia. Nah, itu. Nah sekarang begini, Arif ini manusia atau Arif? Jin. Kan manusia. Ya. Ketika dia disentuh oleh manusia yang lain maka namanya Arif. Arif. Gitu? Ya. Jin itu punya nama, makhluk halus punya nama. Kalau dia yang sudah punya nama karena sudah bergaul dengan manusia. Makanya ada manusia kejinan, ada jin kemanusiaan. Gitu. Ini penting kita pahami. Kalau jin sudah dipelihara oleh manusia, ketika dia punya nama pasti dikasih nama. Tapi kalau dia belum punya nama, namanya jin. Bangsa jin. Gitu. Itu ada di udara, ada di langit, ada di unsur-unsur, dan ada di dalam diri kita juga, gitu. Malaikat juga sama. Iya, jadi kita bisa paham nih, ya jin adalah bangsa, suku. Kalau ada jin namanya Amir, gitu kan? Ini berarti sudah bergaul dengan manusia. Hati-hati, jin yang sudah bergaul dengan manusia ketika dia kembali ke dunia jin, dia akan menirukan pola manusia di sana akan menjadi Manusia jin kemanusiaan. Ini berbahaya dia. Makanya saya pernah didatangi jin. Gus, gimana caranya itu? Bangsa saya itu kok minta makan, minta minum, minta ini, minta itu, sedangkan di tempat saya tidak ada. Nah, bingung juga saya Pak. Karena dia tidak memakan benda-benda seperti itu. Hanya manusia lah yang memberi ajaran itu. Ketika dia kembali ke dunia situ, maka dia jin kemanusiaan. Repot juga dia jinnya Pak. Cari obat. Maka datang kepada saya mikir juga. Hanya banyak jin kemanusiaan ini. Ya sudah, saya mikir hanya kecepatan berpikir saya udah keluar saja. Saya suruh burung. Arti hormat adalah bicara saja. Tak usah dikasih makan itu, enggak ada di sana. Itu makanya itu ada jin kemanusiaan. Nah, terus manusia yang mengikuti sifat jin. Manusia yang mengikuti sifat jin, jin manusia ke jin. Nah, atau manusia ke setan. Nah, gitu. Jadi obatnya gampang. Ya di hormat itu sudah kurung di situ. Kalau enggak taburin di air sudah beres. Kan pakai air kursi ada macam-macam. Ya, karena dia meniru bangsa jin. Nah orang-orang yang menggali di dalam ilmu-ilmu yang sifatnya kami sesal atau kesaktian akan meniru itu Pak. Itu loh. Karena bangsa itu mempunyai dua kekuatan yang diberikan Allah sebagai jalan yang untuk menggoda manusia. Apa itu? 1000 kali bisa merubah bahasa. Dan 1000 kali bisa berubah bentuk. Jadi kalau ada jin yang belum punya nama, ketika Pak, kamu dari bangsa siluman, maka sebentar lagi ulahnya kayak siluman ular. Kalau kita bilang siluman ular, kalau anjing ya kayak anjing, berarti sudah diberi nama. Dan itu nanti ketemu orang lain dia akan seperti itu. Gitu. Jadi karena dia Hawa yang membentuk sifat itu adalah manusia. Ketika diucapkan, kamu siluman kera, sebentar lagi sifatnya kayak kera. Karena manusia lah yang memberikan nama. Apalagi Pak nanti bilang, siluman kera. Berarti Tuhan tidak memberi nama itu. Dan dimanapun gerakan kera itu akan langsung diterima. Iya. Itu sebenarnya sifat ya. Kalau dalam bentuk fisiknya, kenapa tidak mati ribuan tahun? Karena dia dalam bentuk hawa. Dalam bentuk unsur ada unsur api, unsur air, unsur
Ini kalau kita ingin mempelajari hikmah di situ, ya ayo kita dalami itu gitu loh. Sebenarnya manusia pun bisa dibuat tahu kan. Ya tahu. Kalau nggak tahu nggak ada wayang jin. Kalau tahu ilmunya. Ya. Kemudian yang pertama-tama yang ada namanya sur. Ada takasur, ajenik ngasur dan sebagainya, itulah nama pertama yang disematkan di dalam bahasa jin. Ya. Masalah tuyul. Nah, sekarang masalah tuyul. Kali jin itu berbahasa-bahasa. Manusia pun juga bisa menjadi jin. Dalam ruang udara ini, kalau manusia banyak berbuat jelek, dia tidak akan terkena yang namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia juga akan masuk ke ruang itu. Itu nanti hukumnya dengan anak soleh-solehan. Iya, jadi macam-macam itu karena disebut oleh manusia. Nah, bangsa tuyul, kucari dan lain sebagainya, ada nuansa dan sebagainya. Kemarin kita kasih tulisan ya, jin ini yang membuat sifat begini, ini namanya ini, jin ini yang membuat ini kan, kita kasih tulisan mereka ya. Jadi bangsa tuyul itu ya juga yang membuat manusia, karena yang memberi nama manusia Pak. Dan ingat bahasa saya, tidak ada satu makhluk halus apapun namanya yang suka duit, gitu. Kalau memang tuyul itu suka duit, yang paling kaya pasti saya. Ya kan saya kan pernah itu. Jadi pada jadi jin dan jin saja. Jadi jangan percaya lah seperti itu. Gitu loh. Nah, loh, saya ada pengalaman Pak. Gini, ada orang nih istri kepala desa, tapi nggak saya sebut. Dia datang ke ngomong, Pak, saya itu berdagang, Pak, saya itu hilang. Terus, bisa cari paranormal, cari sana sini. Itu tetangga saya itu punya tuyul. Itu sampai kemarin itu sudah mau kira bawain golok, oh itu. Terus saya ingin tahu, Pak, tuyulnya itu kayak apa ya? Oh itu ya. Oke, besok bawa uang 1 juta yang baru-baru. Nanti nggak saya ambil uang. Kemudian ukur dari laci-laci warung sampan sampai ke kamar tidur sampan itu berapa? Bawakan tasi sepanjang itu, gitu. Terus sediakan omplong, nah omplong ada duit itu, kasih kerikil, bolong dikit, sewa. Untuk apa Pak? Oh katanya ingin tahu tuyulnya, itu deh. Oke Pak, wah, saya ikat Pak, biar tak cantolin di sini tuh. Ini tak suruh taruh di meja dia tempat tidur. Gitu, ini supaya nggak ada orang tahu nih, masanya ini nanti tuyulnya ketangkep, saya gitu kan. Apa yang terjadi? Jam 11 malam, nanti kalau ini rompeng gitu cepat-cepat lari ke sana, nanti tahu tuyulnya asal gitu kan. Siapa Pak? Anaknya sendiri. Dan itu ratusan kali teknik-teknik seperti itu saya lakukan itu. Disitulah bukti bahwa tuyul itu ada, tapi nggak kayak duit itu loh. Itu halusinasi manusia. Dari kambing hitam Pak. Iya, tuyul kambing hitam. Tuyul kepala hitam dan itu. Gitu loh ya. Jangan kamu berkeyakinan ke sana. Tuyul itu ada apa? Ada dalam bentuk kucara-kucara, makhluk-makhluk kecil atau disebut sumyang dan lain sebagainya. Cuma orang kadang-kadang ada ngibri itu, kuatlah batinnya dia. Itu ya harusnya kita pelihara tuyul. Kalau kita punya dagangan itu suruh murah-murah batinnya orang saja supaya belanja ke situ itu. Nah ini saya bertanggung jawabkan Pak. Saya dari tahun 90 soal itu. Kalau memang kaya dengan tuyul, saya dah mungkin lebih kaya duluan. Karena saya akan tangkepin tuyul. Iya. Iya tak jual Pak. Iya. Jadi saya sering makan begitu ratusan. Bukan di situ aja, zombie juga ada, ternyata itu suaminya sendiri. Bukan di situ lagi, di sini nih, cewek-cewek kafe nih. Itu juga begitu. Temannya sendiri gitu. Bahkan yang ngomong tuyul itu temennya itu juga yang ngajak. Yang ngajak nanyain, tuh coba Pak ke tempat saya. Nanti saya tahu belagatnya, saya sebagai seorang psikolog kan paham dengan sikap orang. Kalau ini nanti Bu, ciri-cirinya kayak begini. Bukan itu kan saya kan nggak bilang saya. Memang sampai ngambil saya itu kan.
diam dia Pak pulang gitu. Ya, Rasa rasa takutin pada saat itu kalau ini tidak dikembalikan paling lama 1 minggu aja. Tabrak mobil kepalanya Takut-takutin. besoknya dia datang Pak, yang tadi itu Pak, saya minta tolong ya Pak, jangan dibangun ya, uangnya sudah saya kembalikan. Nah itu temannya sendiri justru yang ngajak nanya, kan pada Pak ya, gila gak ya? Gila, itu loh. Itu di mobil aku juga hilang dan sebagainya, ya itu sendiri gitu. Dan ini ratusan. Jadi tuyul itu ada, itu bangsa. Kucaci ya, kan bahasa saya kucaci. Samyang. Ada, bahasa Sumyang namanya Pak. Itu. Nanti kalau ingin terpayung nggak aja. Tempatnya kayak gitu. kesugihan Ya dia kalau dikasih duit memang dia pakai mainan itu. terbang. Iya. Dipakai hanya mainan saja. Untuk dibelanjakan dia nggak bisa beli bakso. Gitu. Oke ya. Tadi itu jawabanmu sudah ya. Iya. Nah, jadi kalau ingin panggil jin-jin tertua, panggil aja. Namanya Pak Kasur, Cina Sur, dan sebagainya. Panggil aja. Wajah sur itu jin tertua yang penting kamu sanggup. Kasur. Kasur. Iya. Bukan itu, Pak.